3 seri balap MotoGP 2020 dibatalkan. Misi Dorna Sport untuk menggelar seri balap MotoGP 2020 di luar benua Eropa kandas setelah mereka resmi mengumumkan pembatalan seri MotoGP Argentina di benua Amerika serta MotoGP Thailand dan MotoGP Malaysia di benua Asia. Sebelumnya, ketiga seri balap yang dibatalkan itu berada dalam status ditunda akibat pandemi virus corona. Sebagai gantinya, seri balap di benua Eropa akan ditambah 1 hingga total seri balap musim ini menjadi 15. Seri balap tambahan tersebut akan berlangsung pada 20-22 November 2020 dan menjadi balapan terakhir musim ini. Namun, terkait sirkuit yang dipilih sebagai penyelenggaraan balapan masih belum bisa diputuskan. Dorna, FIM, dan IRTA akan mengumumkan kabar itu pada Senin 10 Agustus mendatang. Di luar kabar pembatalan dan penambahan seri balap pada MotoGP 2020, Dorna menginformasikan bahwa balapan di Thailand akan terus berlanjut hingga 6 tahun ke depan. Sejak masuk ke dalam kalender balap MotoGP pada tahun 2018, sirkuit Buriram menjadi salah satu lintasan balap yang kerap menyajikan ketegangan. Tahun lalu, MotoGP Thailand menjadi saksi bisu keseruan persaingan Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Marquez tampil sebagai pemenang balapan dengan catatan waktu 39 menit 36,22 detik. Sedangkan Quartararo mengekor di belakangnya dan menjadi runner-up setelah finish lebih lambat 0,171 detik. Berkat kemenangan itu, Marquez pun mengunci gelar juara dunia MotoGP 2019. Dengan sangat sedih, kami mengumumkan pembatalan seri balap Argentina, Thailand, dan Malaysia pada musim ini. 3 seri balap tersebut akan sangat dirindukan pada kalender 2020. Semangat para penggemar yang sering bepergian melintasi benua untuk menikmati MotoGP bersama kami di Termas de Rio Hondo, Buriram, dan Sepang sungguh luar biasa. Tercipta saat mereka melakukan suasana luar biasa dalam menyambut olahraga ini. Namun, kami senang menambahkan seri balap lain di Eropa ke kalender 2020 dan mengungkapkan perjanjian baru kami yang akan melihat balapan MotoGP di Thailand setidaknya hingga tahun 2026. Kami sangat menantikan untuk kembali ke Thailand, Argentina, dan Malaysia tahun depan. Dan seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para penggemar atas kesabaran dan pengertian mereka. Tutup Carmelo Ezpeleta. Marc Marquez sindir ucapan manajer soal status juara. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menyentil ucapan dari Alberto Puig selaku manajer timnya perihal status juara MotoGP 2020. Marc Marquez tengah mengalami nasib sial ketika MotoGP 2020 dimulai. Pada balapan pertama MotoGP 2020, Marc Marquez mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, pembalap berjuluk The Baby Alien itu harus absen pada balapan seri kedua. Ketidakhadiran Marc Marquez jelas merupakan keuntungan bagi para kontestan yang tengah berjuang untuk gelar juara MotoGP 2020. Karena hal itu, Alberto Puig kemudian menyentil jika gelar MotoGP 2020 tidak akan valid tanpa kehadiran Marquez. Pembalap 27 tahun itu kemudian berang dan menyerang Alberto Puig selaku manajer Repsol Honda. Marc Marquez menyatakan jika gelar MotoGP 2020 tetap akan valid kendati tanpa dirinya di lintasan. Jika Anda menjuarai kejuaraan dunia, itu karena Anda telah melakukan sesuatu yang baik daripada lainnya. Nilainya tetap sama. Tentu saja, semua pasti tetap ingin bersaing di lintasan yang sama. Tetapi, jika ada orang yang terluka, itu bukan salah Anda dan MotoGP 2020 tetap sama, kata Marc Marquez. Ketidakhadiran Marc Marquez membuat Fabio Quartararo berjaya di dalam lintasan dalam 2 seri MotoGP 2020. Fabio Quartararo sukses menjadi juara pertama dalam MotoGP Spanyol 2020 dan MotoGP Andalusia 2020. Sementara itu, Fabio Quartararo memimpin klasemen MotoGP 2020 dengan 50 poin. Disusul dengan Maverick Vinales yang telah mengumpulkan poin sejauh ini 45 poin. Alasan Valentino Rossi harus izin ke Yamaha meski hanya ubah setelan. Tidak mudah bagi Valentino Rossi untuk mengubah setelan motornya. Perjuangan berhari-hari dilakukannya untuk mendapatkan setelan yang pas.
Valentino Rossi akhirnya sanggup memutus puasa podium yang dialaminya selama 469 hari setelah finish di tempat ketiga pada balapan MotoGP Andalusia 2020. Saking bahagianya, Valentino Rossi sampai merayakan kesuksesan di depan tribun kosong, seolah secara simbolik ingin merayakan bareng para penggemar di rumah. Kebahagiaan pembalap tim Monster Energi Yamaha tersebut tidak semata-mata karena hasil memuaskan saja, melainkan karena dia baru saja menuntaskan misi pembuktian. Saya harus berjuang selama 4 hari untuk melakukan apa yang ingin saya dan tim lakukan kepada motornya. Jika kami menyerah, mungkin kami akan kembali tampil buruk pada balapan waktu itu, kata Valentino Rossi. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, lantas mengklarifikasi perselisihan yang terjadi antara Rossi dengan para teknisi dari Jepang. Lin Jarvis mengatakan bahwa Rossi ingin kembali ke setelan lama alih-alih setelan standar yang telah dikembangkan Yamaha untuk semua pembalap mereka di MotoGP. Tidak mudah bagi Valentino Rossi untuk meyakinkan teknisi Yamaha, sebab 3 rider Yamaha lain tampil cepat. Fabio Quartararo dan Maverick Vinales bahkan menguasai 2 posisi teratas saat kualifikasi maupun balapan kemarin. Selain itu, seperti yang sudah diakui redaktur sebelumnya, data telemetri yang menunjukkan perbedaan besar antara dirinya dan pembalap Yamaha lain. Biasanya, teknisi memiliki banyak data untuk dianalisa, tetapi di sisi lain, mereka harus mendengarkan masukan pembalap. Situasi menjadi lebih sulit ketika Anda memiliki beberapa pembalap yang cepat dan 1 pembalap yang ingin membuat perubahan, kata Lin Jarvis. Seperti yang sudah diketahui, Valentino Rossi berhasil membuktikan bahwa kali ini masukannya benar. Namun begitu, perseteruan Valentino Rossi dan Yamaha masih menyisakan pertanyaan besar. Pertanyaan tersebut adalah mengapa Rossi harus meminta izin untuk mengubah setelan motor yang akan ditungganginya sendiri. Mantan pembalap sekaligus mantan pelatih balap Valentino Rossi di Yamaha, Luca Cadalora, mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Terkadang Anda harus memberikan alasan untuk perubahan yang menyimpang dari setelan dasar yang diputuskan oleh teknisi Yamaha, kata Luca Cadalora. Luca Cadalora pun maklum dengan kesulitan yang dialami Valentino Rossi untuk memperjuangkan setelan yang sesuai dengan gaya berkendaranya. Itu sering terjadi. Jika ada pembalap yang cepat, tim cenderung menjadikan setelan mereka sebagai standar. Akan tetapi, setelan itu mungkin tidak cocok dengan gaya berkendara pembalap lain. Dalam hal ini, dengan Valentino Rossi. Tutup Luca Cadalora. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.